Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk semua siswa ataupun siapa saja yang bisa melihat video ini. Maka dari itu, hari ini saya Agus Gali Priyatna dari SMA Negeri 1 Mangunjaya ingin mencoba memaparkan satu materi di dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, di mana materi yang akan kita bahas adalah sistem hukum dan peradilan yang ada di Indonesia. Di awal kita akan bahas tentang pengertian hukum. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berupa perintah atau larangan yang dibuat oleh para penguasa negara atau pemerintah untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Dari pengertian tersebut sudah sangat jelas paparannya bahwa yang namanya hukum itu bersifat memaksa. Apa sebab? Jika semua aktivitas kegiatan manusia tidak dibatasi dengan hukum, maka manusia akan melakukan tindakan-tindakan bebas tanpa ada tanggung jawab. Untuk itu diperlukan adanya sebuah hukum. Kebebasan itu memang ada beberapa segi yang harus kita teladani. Sebab yang dinamakan kebebasan itu adalah satu, kebebasan kita untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, pro atau kontra, berbuat baik dan atau berbuat tidak baik. Sebab yang namanya kebebasan itu tidak bisa didominasi harus melakukan semua kebaikan. Itu bukan sebuah kebebasan. Alasannya kenapa? Yang namanya kebebasan itu secara harfiahnya, kebebasan itu adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia, bahwasanya manusia tersebut, individu tersebut diberikan kebebasan untuk melakukan tindakan yang baik atau yang tidak baik. Lalu nanti di belakangnya akan muncul sebab akibatnya. Maka dari itu, untuk membatasi semua kegiatan yang ada di sini, semua tingkah laku manusia, pembatasannya itu, maka diciptakannya hukum. Hukum jelas yang menciptakannya adalah para penguasa. Sementara kita warga negara yang baik, maka harus mengikuti semua hukum yang berlaku di negara tersebut. Termasuk kalau kita tinggal di Indonesia, maka kita harus mematuhi hukum-hukum yang ada di Indonesia. Nah, kemudian beberapa tindakan-tindakan hukum yang menurut saya sering terjadi pelanggaran-pelanggarannya di sekitaran kita. Salah satunya kalau untuk anak sekolah, siswa terutama, berangkat ke sekolah kesiangan, itu merupakan salah satu tindakan pelanggaran hukum. Hukumnya dalam bentuk tata tertib di sekolah tentunya. Ya, seperti yang kita ketahui, tidak kita biarkan kedisiplinan semakin menurun. Alasannya kenapa? Sebab satu hal yang harus kita ketahui bahwasanya tata tertib itu menganjurkan siswa berangkat ke sekolah datang jam berapa, kemudian istirahatnya jam berapa, kemudian pulangnya jam berapa. Itu ada aturannya dalam sistematis hukumnya. Artinya hukum yang mengatur itu ada hukum yang ada di tingkat sekolah, di tingkat masyarakat, atau di tingkat kenegaraan. Nah, sekarang kita berbicara dalam hukum konteksnya di sekolah. Siswa berangkat ke sekolah kesiangan, jelas itu melanggar tata tertib, atau yang bisa kita sebutkan merupakan salah satu bagian daripada pelanggaran hukum sekolah atau pelanggaran tata tertib yang ada di sekolah. Kemudian bagi warga masyarakat, nah ini juga berkaitan dengan siswa di sekolah. Berangkat ke sekolah menggunakan kendaraan bermotor, nah kemudian tidak memakai helm, itu juga salah. Karena apa? Siapapun yang melakukan kegiatan berkendara dengan kendaraan bermotor roda 2 wajib menggunakan helm. Jadi seluruh siswa berangkat ke sekolah yang biasanya berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor, tolong patuhi adanya
rambu-rambu lalu lintas, patuhi juga keselamatan dalam berkendara, menggunakan helm. Itu bukan untuk apa-apa, secara tidak langsung itu menjaga diri kita sendiri. Karena apa? Karena ketika kita menggunakan helm, kita otomatis menjaga keselamatan kita saat berkendara, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang hubungannya dengan kegiatan di sekolah, buang sampah sembarangan, ini juga sangat sering terjadi. Anak-anak zaman sekarang jajan di mana aja, kemudian mereka beli makanan atau minuman yang menggunakan bungkus, baik itu bungkus plastik, kertas dan lain sebagainya. Bisa menempatkan atau menyimpan sampah-sampah tersebut di tempat sampah. Jangan cuma makan permen kemudian bungkusnya dilempar di mana aja. Ini kegiatan atau tindakan yang sangat tidak baik sekali tentunya ya. Karena apa? Kenapa ini merupakan salah satu bagian dari tata tertib? Sebab ketika kita melakukan tindakan hal seperti itu, jelas akan mencemari lingkungan, kemudian juga melakukan banyak ya pemandangan jadi tidak baik, lingkungan jadi kotor kumuh, jadi sampah berserakan di mana-mana. Nah, kita lanjut. Ada penggolongan hukum, ya, ada penggolongan hukum berdasarkan bentuknya. Hukum itu ada hukum yang tertulis yang dicantumkan dalam perundang-undangan. Nah, di sini hukum yang tertulis merupakan bagian daripada hukum yang sudah tertulis, tertuang dan tercatat di dalamnya. Hukum yang berkembang di tengah masyarakat seperti adat istiadat dan kebiasaan, namun yang sudah tertulis. Kemudian penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya. Ada dua hal. Nah, yang pertama adalah ius constitutum. Ius constitutum adalah hukum yang berlaku pada saat ini. Itu yang disebut dengan ius constitutum. Jadi semua perundang-undangan, semua sistem hukum, semua sistem-sistem yang ada di sini yang terjadi pada saat ini jelas namanya adalah ius constitutum. Lalu ada lagi sistem hukum yang lainnya. Hukum yang dicita-citakan terjadi di masa yang akan datang. Itu diberi nama ius constituendum. Nah, ius constituendum adalah hukum yang diharapkan terjadi di masa yang akan datang, atau hukum yang diharapkan, dicita-citakan terwujud di masa yang akan datang. Penggolongan hukum yang pertama tadi berdasarkan bentuknya, ada hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Kemudian berdasarkan waktu berlakunya, ada ius constitutum dan ius constituendum. Kita lanjut. Kita akan sedikit membedah hukum berdasarkan isinya. Yang pertama adalah hukum publik. Kalau berbicara masalah publik, otomatis kita sudah paham bahwasannya publik itu sesuatu yang universal. Publik itu sudah menyeluruh. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur negara dengan lembaga-lembaga perlengkapannya. Atau hukum publik juga bisa disebut sebagai hubungan negara dengan perseorangan. Contohnya hukum tata negara, hukum administrasi negara, serta hukum pidana. Nah, dalam hal ini kalau kita sudah mendengar nama istilah pidana, hukum pidana, ini kan sudah jelas ada bagian yang sering tersentil dalam telinga kita, dalam pendengaran kita. Bentar-bentar, wah ini melanggar pidana, ini melanggar pidana. Pidana itu seperti apa? Nah, pidana ini merupakan bagian-bagian hukum yang menurut atau berdasarkan isinya ada dalam hukum publik. Kalau kita lihat di materi di sini, hukum publik itu merupakan satu bagian hukum yang mengatur tentang hukuman atau hukum antara lembaga-lembaga negara dengan perseorangan, kemudian dengan hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Kalau ada hukum publik, otomatis akan ada hukum privat. Nah, kalau hukum publik tadi kita bahas tentang masalah perlengkapan kelembagaan. Kalau hukum privat
lainnya dengan menitik beratkan kepentingan perseorangan. Sering lah ya terjadi banyak sekali kejadian-kejadian di mana orang dengan seseorang terjadi perselisihan. Nah, ini hukum privat yang akan mengaturnya. Bukan cuma perselisihan, terjadi banyak sekali tindakan pidana-pidana yang lainnya. Ada pencurian, penganiayaan, kemudian juga banyak hal-hal yang menyangkut manusia-manusia perseorangan di dalam hukum privat itu. Jadi hukum berdasarkan isinya itu ada dua. Yang pertama hukum publik dan yang kedua adalah hukum privat. Oke, kita lanjutkan ke materinya berikutnya. Ada hukum berdasarkan sifatnya. Nah, hukum berdasarkan sifatnya ada dua. Yang pertama imperatif. Mungkin sedikit asing di pendengaran kita, imperatif itu apa sih? Hukum yang berdasarkan imperatif itu yang seperti apa? Kita paparkan saja. Hukum berdasarkan sifatnya yang pertama adalah imperatif. Imperatif adalah hukum yang memaksa. Dalam keadaan apapun mutlak harus dilaksanakan dan memiliki kekuatan dalam penerapannya. Jadi yang namanya imperatif berdasarkan sifat hukum imperatif itu sangat mutlak sekali. Kekuatannya luar biasa dibanding dengan hukum-hukum yang lain. Sebab apa? Sifat dari imperatif itu sangat memaksa. Keadaan apapun juga ini mutlak sekali. Kalau ada hukum berdasarkan sifatnya yang pertama imperatif, lalu yang kedua ada fakultatif. Nah, ini dia. Fakultatif hukum yang mengatur namun dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Sedikit kita paparkan contohnya. Ada kalanya yang namanya kita berkendara sudah hati-hati tapi orang lain tidak hati-hati, akhirnya terjadilah kecelakaan. Kemudian kita sudah berhati-hati sekali, kemudian ada anak kecil yang berlarian di jalanan, kemudian masuk ke jalan dan tidak sengaja terserempet kendaraan kita, akhirnya terjadi kecelakaan. Di sini bisa ada fakultatif. Karena apa? Bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Artinya ketika terjadi kegiatan yang tidak dikehendaki seperti kecelakaan, ini hukum yang berdasarkan sifat fakultatif itu bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Yang penting kedua belah pihak terjadi islah, terjadi peraturan sendiri yang menjadi bentuk perjanjian. Apakah nanti perjanjiannya itu mengganti biaya pengobatan atau biaya ke rumah sakit atau lain sebagainya, atau mungkin ada kendaraannya yang rusak dan lain sebagainya yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak perlu dipidanakan secara langsung, ini bisa saja digugurkan dengan cara sistem hukum yang berdasarkan sifat fakultatif. Dari hukum yang berdasarkan sifatnya, kita bisa menggarisbawahi bahwasannya berdasarkan cara mempertahankannya. Nah, cara mempertahankannya ada dua. Yang pertama adalah hukum material. Hukum material ini isinya memuat aturan-aturan mengenai hak-hak dan kewajiban seseorang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Undang-Undang Politik. Ini yang menyangkut tentang hukum material. Lalu yang kedua ada hukum formil. Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material tadi. Jadi semua aktivitas kita itu tidak bisa bebas. Kita bermain, kita punya aturan. Tidak bisa kita bermain sesuka hati kita, kemudian kita melewati batasan kita. Kita harus tahu bahwasannya semua aktivitas kita itu ada batasan-batasan yang mengatur. Hukum diadakan kemudian diberlakukan untuk mengatur kehidupan manusia agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin dengarlah dari mana-mana ada bentrok sana, bentrok sini, hanya gara-gara perbedaan.
yang menjadi permasalahan ini, maka dari perbedaan-perbedaan itu maka ditegakkanlah atau diciptakanlah hukum oleh pemerintah, oleh para penguasa negara, agar hukum tersebut bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya, dan sehingga masyarakat di Indonesia terutama ini bisa berjalan atau menjalankan aktivitasnya secara dinamis. Nah, berikutnya, berdasarkan wilayah berlakunya, ini ada 4. Yang pertama, hukum nasional. Hukum nasional adalah hukum yang terjadi di Indonesia, karena kita adalah warga Indonesia. Jadi hukum nasional adalah hukum yang terjadi di negara kita atau di daerah yang kita diami. Kemudian ada hukum internasional. Nah, untuk hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Artinya hukum internasional itu mencampurkan antara hukum nasional yang terjadi pada kita, dan ketika hukum di negara kita akan melaksanakan sebuah tindakan yang melibatkan negara lain, maka terjadilah hukum internasional. Lalu ada hukum asing. Nah, kalau hukum asing berbeda lagi. Hukum asing adalah hukum yang benar-benar terjadi di negara orang lain, sementara kita tidak bisa terlibat di dalam hukum asing tersebut. Sebab apa? Untuk mencampuri urusan itu, kita akan dibatasi oleh hukum internasional. Jadi ada hukum nasional, ada hukum internasional, ada hukum asing. Nah, ada satu lagi, karena kita adalah bukan negara sekuler, maka ada hukum gereja. Apa hukum gereja? Itu hukum yang terjadi di gereja-gereja, karena memang Indonesia adalah bukan negara sekuler yang bisa mencampur adukan antara urusan pemerintahan dengan urusan kenegaraan. Oke, kita lanjutkan lagi. Sifat sanksi dari setiap hukum berbeda. Jelas. Sebab apa? Yang pertama, tegas. Artinya adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur. Misalnya dalam hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian dalam bentuk nyata. Nyata artinya ada aturan yang secara materi telah ditetapkan kadar hukumnya berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Oke, mungkin itu saja pemaparan-pemaparan tentang masalah hukum yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, bagi seluruh siswa ataupun siapapun yang bisa melihat video ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan paparan sistem hukum dan peradilan yang ada di Indonesia yang hanya sangat singkat sekali ini bisa menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan para siswa yang ada di seluruh Indonesia ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita semua selalu dalam lindungannya. Ingat, mudah-mudahan dengan adanya sistem hukum yang ada di Indonesia ini bisa mengatur kehidupan warga Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.